Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ada 8 indikator yang akan kita capai. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur dengan menjalankan ajaran agamanya. 2. Menunjukkan sikap disiplin dalam hidup beragama. 3. Menjelaskan makna hidup beragama. 4. Menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. 5. Menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar. 6. Menjelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. 7. Menyimpulkan hidup beragama yang benar menurut Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. Dan yang terakhir, membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Pada materi ini, kita akan bersama-sama belajar mendalami dan memahami hidup beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, apa sih itu agama? Pada dasarnya, agama dapat diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Dr. Frans Daller mengartikan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Ada beberapa alasan manusia memeluk agama. Yang pertama, mencari perlindungan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia kerap kali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari adanya kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Kekuatan itu tampak dalam bentuk bencana, gejala alam, atau kejadian lain yang menimpa dirinya. Kekuatan tersebut bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membantu dirinya. Nah, perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain yang sifatnya lebih hebat. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga merasakan keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang kedua, menentukan jawaban. Manusia itu juga kerap kali dihadapkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Ada begitu banyak pertanyaan berkaitan hidup manusia itu sendiri. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti ini. Dari mana manusia berasal? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada bencana alam? Terus kalau orang sudah mati, kemana, Bu? Hidupnya ngapain? Masih bisa WA? Masih bisa Instagraman? Atau main TikTok nggak, Bu? Keberadaan agama dapat menyediakan jawaban atas berbagai pertanyaan
yang tidak dapat dijawab oleh kemampuan akal budi manusia ataupun oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Di dalam kehidupan kita, manusia mau tidak mau harus berelasi dengan sesamanya. Pengalaman-pengalaman berelasi dengan orang lain tersebut, baik dengan individu maupun kelompok, manusia menemukan ada nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun, dan ada juga yang sifatnya dapat merusak relasi itu sendiri. Nah, nilai apa sih Bu yang terkandung itu? Nilai A apa B atau 90 atau 100? Bukan. Tetapi nilai-nilai tersebut apa? Nilai baik dan jahat, benar atau salah. Dari pengalaman itu, akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat atau yang salah itu harusnya tidak dilakukan atau dijauhi. Maka melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki Allah, sedangkan yang jahat dan yang salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka manusia yang dianggap baik adalah mereka yang melakukan hal yang baik dan benar. Dan manusia yang dianggap tidak baik yaitu adalah manusia yang melakukan hal buruk atau jahat atau yang salah. Kemudian yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Di dalam kehidupan kita juga, manusia itu seringkali menemukan adanya kekacauan atau penderitaan, sakit, bencana, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu membuat manusia resah, galau. Kalau kayak kita ya, gaya-gayanya sekarang itu galau, bahkan menjadi frustasi. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir bahwa Allah demikian mencintai manusia atau mencintai kita. Pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus. Nah, muncul kalau Allah mencintai manusia, tentulah ada situasi lain yang dijanjikannya. Yaitu apa? Situasi di mana manusia dapat hidup dengan damai, dengan tentram, tanpa penderitaan dan lain sebagainya. Konsep surga dijadikan sebagai harapan masa depan, sedangkan neraka dijadikan sebagai sesuatu yang dihindari. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Tentu gak ada. Nah, latar belakang yang menjadi alasan orang beragama tersebut tentu saja akan sangat menentukan bagaimana menghayati agama yang dianutnya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai kita sebagai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan. Sehingga hidup beragama hendaknya itu mengarah pada relasi yang makin dekat dan mendalam dengan Allah. Relasi yang makin dekat dan mendalam dengan Allah ini dapat dilaksanakan melalui praktek pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bu, kok ribet sih Bu? Contohnya seperti ini. Misalnya,
kita sebagai umat Katolik hari Minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Meskipun online, kita tetap merayakan perayaan Ekaristi. Kemudian penghayatannya gimana, Bu? Contoh yang paling simpel adalah kita sebagai anak-anak di rumah bisa membantu orang tua. Misalnya, "Dok, Ibu beliin sayur." Ya udah, "Ya, Bu." Kita membantu ibu untuk pergi membeli sayur. Kemudian yang cowok-cowok, "Bu, kalau cowok bisa di rumah ngapain ya, Bu?" Bisa dengan membantu ibu mencuci piring atau membantu ayah untuk berkebun atau menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, Yesus sendiri mengajak kita supaya kita itu tidak bersikap formalitas dalam beragama. Maksudnya seperti apa? Agar kita benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga kita tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah, dan kita dapat mengamalkan ajaran agama itu dengan benar. Sebelum kita melanjutkan pada materi kita, marilah kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami melalui karya Putra-Mu. Engkau senantiasa menghendaki hidup kami bahagia. Bantulah kami agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin mampu menanggapi karya keselamatan-Mu dengan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Segala puji dan hormat kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indonesia memiliki 6 agama. Yang pertama, Islam. Tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua, Katolik. Tempat ibadahnya di gereja. Yang ketiga, Kristen. Tempat ibadahnya juga di gereja. Yang keempat, Buddha. Tempat ibadahnya di vihara. Yang kelima, Hindu. Tempat ibadahnya ada di pura. Dan yang terakhir, Konghucu. Tempat ibadahnya ada di kelenteng. Dan sebenarnya di Indonesia ini masih banyak aliran-aliran kepercayaan lain. Selanjutnya, silahkan kalian membaca dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 dan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Manusia menganut agama itu untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap rahasia tersembunyi atas hidupnya. Manusia ingin dihantar pada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Yaitu kepada Tuhan yang dikenal sebagai penyelenggara dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Kemudian, berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bersikap formalistis dalam beragama. Apabila kita benar-benar mendalami ajaran agama, kita tidak akan jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah dalam mengamalkan ajaran kita atau ajaran agama yang kita anut ini dengan benar. Kemudian dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, Yesus juga mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain
hidup agamanya itu lebih rendah. Dan Yesus memuji pemungut cukai karena ia bersikap rendah hati di hadapan Allah. Praktek hidup beragama yang benar adalah berusaha dan dimotivasi oleh keinginan untuk menjalin hubungan yang akrab dan mendalam dengan Allah, juga dengan sesama. Hidup beragama itu sendiri harus didasarkan pada dorongan dari dalam untuk mencari kebenaran, sehingga agama itu menjadi pedoman hidup dan sarana bagi manusia untuk menuju Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Mereka yang sudah menjalankan agamanya itu dengan baik dan benar dapat merasakan sendiri dalam hidupnya dan dalam hidup bermasyarakat. Apa contohnya? Kedamaian, kasih, dan persaudaraan. Hidup mereka itu sungguh tertata dengan baik. Relasi dengan sesamanya itu rukun. Dan hati mereka itu tidak tenang ketika melihat sesamanya itu menderita. Mereka juga berani menanggung resiko dalam memperjuangkan yang namanya kebenaran dan keadilan. Bahkan ada yang rela berkorban sampai mati demi orang-orang yang ia kasihi. Sebaliknya, sikap beragama yang kurang baik secara umum itu muncul dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sikap munafik, kurang menghargai orang lain. Agama itu dijadikan topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Anak-anak yang terkasih, manusia tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Manusia akan selalu mencari dan berusaha menemukan makna hidup. Entah melalui harta kekayaan, kedudukan dan jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Namun, ternyata hal-hal tersebut itu belum mampu memberi jawaban yang pasti tentang makna hidup yang sejati. Agama hadir untuk memberi jawaban final bagi kita dalam pencarian makna hidup. Lalu, bagaimanakah dengan sikap kita selama ini dalam hidup beragama? Apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Sudahkah kita ini menjalankan hidup agama ini dengan sungguh-sungguh? Maka, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup keagamaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa melalui pembelajaran hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menjalankan praktik hidup beragama yang benar. Bantulah kami agar hidup kami senantiasa bersandar pada kehendak-Mu dan kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau sendiri telah mengasihi kami. Doa ini kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.